Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Alif dan teman-teman semuanya? Saya harap dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang degradasi moral di lingkungan sekitar. Saya Laura Sani Malangrah, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu Laura Sani Malangrah, Farada Marpalupi, Ardelia Hardani, Syahrul Ramadan, Anissa Sabit Akdami Wardoyo, Hasna Rahma Fawazi, Kanza Adinda Salsabila, Cindi Aulia Wulandari, Naya Fatima Dwi Putri, dan Alifa Kanza Fauzia. Susunan kegiatan diskusi pada kali ini adalah 1 pembukaan, 2 penyampaian materi, dan terakhir penutup. Baiklah, marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang dimulai dari Farah Damar Palupi. Kepada Farah, dipersilahkan. Pengertian degradasi moral. Kata moralitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin mores. Mores sendiri berarti adat kebiasaan atau suatu cara hidup. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa moral adalah suatu keyakinan tentang aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang baik dan buruk, benar dan salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut yang bersumber dari agama, nasihat orang tua atau orang bijak maupun lingkungan sosial, dan mempengaruhi manusia dalam bertingkah laku sehari-hari, yang juga merupakan rangkaian nilai dan pranata norma yang mampu mengatur perilaku individu dalam melakukan hubungan sebagai pribadi yang baik, menurut standar perilaku baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, degradasi adalah kegagalan atau kemerosotan dan moralitas. Menurut Immanuel Kant, adalah hal keyakinan dan sikap batin dan bukan hal sekedar penyesuaian aturan dari luar, entah itu aturan hukum negara, agama, atau adat istiadat. Maka, kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai value yang diinginkan itu. Dari laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa degradasi moral adalah kemerosotan perilaku manusia yang tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban yang mutlak. Degradasi diartikan sebagai kemerosotan atau kemunduran dan moralitas. Menurut Harlock, adalah tata cara, kebiasaan, dan adat di mana dalam perilaku dikendalikan oleh konsep-konsep moral yang memuat peraturan yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan dalam perilaku yang diharapkan oleh seluruh anggota kelompok. Dengan demikian, degradasi moral adalah suatu keadaan di mana telah terjadi kemerosotan moral, artinya individu maupun kelompok telah melanggar aturan serta tata cara yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Remaja yang sering berinteraksi dengan temannya sangat merasakan keberadaan kelompoknya, sehingga perilaku kelompoknya akan sangat berarti bagi dirinya. Selain itu, remaja tidak terlalu membatasi perilakunya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mereka tidak memikirkan konsekuensinya, tetapi mereka akan berpegang pada aturan kelompok. Akibatnya, norma-norma yang berlaku di masyarakat sudah tidak lagi dipatuhi secara ketat. Kenakalan remaja mencakup semua pelanggaran norma yang dilakukan oleh remaja. Pada masa transisi ini dapat terjadi masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Dalam keadaan tertentu, perilaku menyimpang ini akan menjadi perilaku yang mengganggu. Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah perilaku menyimpang remaja yang sering disebut dengan istilah delinkuensi. Menurut Warsito, kenalkan remaja merupakan suatu pelanggaran batas-batas konsep nilai dan norma-norma kewajaran yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti dapat menyimpang, bertentangan, bahkan merusak norma-norma. Kenakalan remaja terjadi karena lingkungan mendorong mereka untuk berbuat menyimpang. Kenakalan remaja sering kali diakibatkan oleh faktor lingkungan mereka, yang seringkali terpisah dari pendidikan karakter yang mereka terima, sehingga perilaku mereka mengikuti lingkungannya yang berbeda dengan apa yang selama ini diajarkan. Padahal lingkungan hidup mereka mendukung
mereka untuk menyimpang dari pendidikan karakter yang telah diajarkan. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa di mana seseorang sedang mengalami saat kritis, sebab berada di dalam masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada masa peralihan itu pula, remaja sedang mencari identitasnya, yang sedang bergejolak, tidak menentu, dan sangat rawan perkembangan kejiwaannya. Salah satu masalah serius yang dihadapi oleh remaja saat ini adalah kenakalan remaja, di mana remaja melakukan kejahatan mulai dari kenakalan remaja ringan hingga kenakalan remaja yang serius baik di dalam maupun di luar sekolah. Bentuk kenakalan remaja terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kenakalan remaja biasa, kenakalan remaja yang mengarah pada pelanggaran atau kejahatan atau kriminalitas, dan kenakalan yang bersifat khusus, contohnya seperti intimidasi, pembunuhan dengan cara menyembelih korban, melakukan hubungan seks bebas, perjudian, penyimpangan perilaku, didasarkan pada kerusakan karakter yang harus dikompensasi dengan adanya organ inferior pada anak. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Ada keluarga. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang berfungsi untuk memelihara kelangsungan hidup. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk karakter atau pribadi anak atau seseorang untuk hidup lebih bertanggung jawab. Tetapi, apabila usaha pendidikan keluarga gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering mengarah kepada tindakan kejahatan atau kriminal. Sebab timbulnya perilaku kenakalan remaja yang disebabkan karena keluarga diantaranya adalah keharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga dapat menyebabkan anak menjadi susah untuk diatur karena anak kehilangan tempat untuk berpijak dan pegangan hidup. Kemudian, pendidikan yang salah. Overproteksi dari orang tua serta penanaman nilai atau norma yang kurang oleh orang tua dapat menyebabkan anak menjadi sulit untuk diatur. Upayanya yaitu dengan memaksimalkan peran keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia di mana ia belajar dan mengekspresikan dirinya sebagai pribadi sosial dengan cara berinteraksi dengan kelompoknya. Dalam sebuah keluarga, pertama-tama seseorang belajar untuk mempertimbangkan keinginan orang lain, bekerja sama, saling membantu, menumbuhkan etika dan moralitas. Dengan kata lain, pengalaman interaksi sosial di dalam keluarga juga menentukan cara tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya ada sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang terlibat dalam pengembangan kepribadian anak sesuai dengan keterampilan dan pengetahuannya untuk menghadapi tugas-tugas sekolah. Pendidikan saat ini menempatkan siswa sebagai wadah serta guru sebagai subjek yang bercerita. Dalam situasi seperti ini, remaja merasa terpaksa atau tertekan untuk melakukan suatu kegiatan. Akibatnya, siswa menjadi bosan, tidak menimbulkan semangat dalam belajar di sekolah, bermalas-malasan, mengganggu orang lain, serta membolos pada saat jam pelajaran. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja di sekolah yaitu memaksimalkan peran sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah adalah tempat bagi anak-anak untuk meningkatkan taraf inteligensinya. Namun demikian, seharusnya dalam hal ini, sebuah sekolah tidak hanya berperan sebagai peningkat taraf inteligensi anak-anak semata, melainkan sebagai tempat pengoptimalan dan pemaksimalan sikap-sikap dan kebiasaan yang wajar yang telah dibentuk ketika berada di taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Lalu yang ketiga, masyarakat. Faktor dalam masyarakat yang menyebabkan perilaku kenakalan remaja ada 2, yaitu yang pertama disorganisasi. Disorganisasi yaitu suatu proses di mana melemahnya atau memudarnya nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perubahan sosial. Nah, disorganisasi sosial ini merupakan kondisi atau situasi yang tidak mampu menerima atau meragukan adanya norma-norma yang diwariskan tidak dapat lagi diterima sebagai sesuatu yang mengikat. Hasilnya itu adanya stratifikasi sosial atau timbulnya konflik antar kelompok. Lalu yang kedua, cultural lag yang merupakan
adanya pertumbuhan budaya yang tidak secepat keseluruhan, sehingga menyebabkan suatu unsur budaya tertinggal dari unsur budaya lainnya. Terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Dapat disimpulkan dari presentasi ini bahwa moral adalah suatu keyakinan tentang aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang baik dan buruk, benar dan salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut, yang bersumber dari agama, nasihat orang tua atau orang bijak, lingkungan sosial, dan mempengaruhi manusia dalam bertingkah laku sehari-hari. Sedangkan degradasi adalah kegagalan atau kemerosotan. Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah perilaku penyimpangan remaja yang sering disebut dengan istilah delinkuensi. Kenakalan remaja terjadi karena lingkungan mendorong mereka untuk berbuat penyimpangan. Kenakalan remaja seringkali diakibatkan oleh faktor lingkungan mereka, yang seringkali terpisah dari pendidikan karakter yang mereka terima. Bentuk dari kenakalan remaja terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kenakalan biasa, kenakalan remaja yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan atau kriminalisasi, dan kenakalan yang bersifat khusus. Adapun saran, yaitu peran orang tua untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada remaja, agar remaja di zaman sekarang dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan masyarakat. Yang kedua, para remaja hendaknya menjadikan agama sebagai pedoman dan petunjuk hidupnya. Yang ketiga, para remaja sebaiknya memilih lingkungan pertemanan yang sehat, dikarenakan perilaku kita mengikuti lingkungan sekitar. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Alif yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak sehingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.